channel YouTube saya, Ibu Mary Napitupulu, yang menyuguhkan berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Topik yang akan saya bahas kali ini mengenai cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan kisah yang dialami tokoh secara ringkas, mulai dari tahap pengenalan sampai penyelesaian masalah. Adapun ciri-ciri cerpen sebagai berikut. Yang pertama, panjang tulisan di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, alur di dalam cerpen menggunakan alur tunggal atau hanya satu alur saja. Yang ketiga, tokoh dan latar di dalam cerpen tidak sebanyak novel. Yang keempat, cerpen isi ceritanya berpusat hanya satu pokok cerita saja. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya, sewaktu kita membaca cerpen, waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan isi cerita tersebut tidak sebanyak novel. Adapun unsur-unsur pembangun sebuah cerpen sebagai berikut. Yang pertama, tema atau inti dari cerita tersebut. Contoh tema ada tema percintaan, keluarga, persahabatan, dan yang lainnya. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang dialami oleh para tokoh di dalam cerita. Sebelum menjadi sebuah cerita, kita harus membuat tahapan-tahapan alurnya terlebih dahulu. Tahapan yang pertama dimulai dari tahapan pengenalan, artinya mulai diperkenalkan siapa tokohnya, di mana tempatnya, ataupun pengenalan yang lainnya. Yang kedua, mulai menceritakan peristiwa yang dialami oleh para tokoh. Yang ketiga, mulai munculnya sebuah masalah atau konflik. Yang keempat, puncak konflik ataupun masalah mulai memanas. Yang terakhir, adanya suatu penyelesaian masalah. Tahapan alur tersebut dimulai dari tahapan pengenalan. Nah, tahapan pengenalan ini berarti ada sesuatu yang akan diperkenalkan di bagian yang pertama di dalam sebuah cerita. Nah, di tahapan ini yang diperkenalkan adalah tokohnya. Namanya siapa, kemudian tokohnya tinggal di mana, lalu seperti apa sifatnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di dalam contoh tersebut, terlihat bahwa adanya pengenalan tokoh, yaitu dituliskan bahwa si tokoh itu tinggal di sebuah desa dan keluarganya miskin. Kemudian si tokoh itu bernama Saskia dan usianya masih 10 tahun. Nah, inilah yang namanya tahapan pengenalan. Tahapan selanjutnya di dalam sebuah alur adalah tahapan pengungkapan peristiwa. Tahapan ini dimulailah peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh akan dituliskan, akan diperkenalkan. Contoh, di dalam contoh ini si tokoh Saskia mulai mengalami kejadian-kejadian atau peristiwa di dalam cerita tersebut. Contoh ini menggambarkan bahwa Saskia mengalami peristiwa diejek oleh anak-anak yang lain karena dia cacat dan juga miskin. Bahkan si Saskia mengalami hal yaitu jatuh ke kolam dikarenakan didorong oleh kumpulan anak-anak tersebut. Di tahapan yang berikutnya adalah tahapan munculnya konflik. Nah, di tahapan ini masalah yang dialami tokoh itu mulai ada. Contoh, di dalam contoh tersebut kita perhatikan, mulai dari kemarin Jessica tidak mau berbicara dengan Felicia.
Nah, di sini sudah mulai ada permasalahan bahwa Jessica tidak mau lagi berbicara dengan Felicia. Padahal mereka itu sahabat karib. Nah, di bagian yang berikutnya, Felicia akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Jessica. Namun Jessica tidak mau menjawab pertanyaan Felicia. Nah, mulai muncul konflik di sini, yaitu konflik tadi Jessica tidak mau lagi berbicara dengan Felicia padahal mereka itu teman karib. Nah, seperti apa nanti permasalahannya? Nah, itu bisa dilanjutkan di bagian tahapan-tahapan ini. Berikutnya adalah tahapan puncak konflik. Disinilah puncak dari masalah tersebut. Atau dengan kata lain, permasalahan itu semakin memanas. Contohnya, setelah Jessica dan Felicia tidak bersahabat lagi, akhirnya setiap mereka bertemu selalu buang muka. Nah, karena tidak berteman, bahkan setelah kejadian itu, mereka bahkan mau berkelahi. Nah, di bagian terakhir, mereka juga mau sampai berkelahi hanya karena tak sengaja bersenggolan. Nah, bahkan hal-hal sepele seperti tidak sengaja bersenggolan saja sudah membuat mereka berkelahi. Itulah puncak dari permasalahan yang ada di dalam contoh ini. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyelesaian masalah. Nah, tahapan ini, permasalahan itu mulai diselesaikan satu persatu. Contoh, ini masih lanjutan cerita si Jessica tadi sebelumnya ya, sama si Felicia ya. Nah, tadi kan mereka itu berkelahi. Nah, penyelesaiannya adalah mereka akhirnya dibawa ke kantor guru, kemudian mereka diinterogasi, lalu mereka didamaikan. Nah, penyelesaiannya itu adalah guru mendamaikan mereka yang berkelahi dan akhirnya mereka kembali bersahabat lagi. Unsur pembangun yang ketiga dalam cerpen ada latar. Latar itu tempat kejadian, contohnya di rumah, di lapangan, di sebuah kota, dan lain-lain. Sedangkan waktu itu mengenai kapan terjadinya peristiwa, boleh setahun lalu, hari ini, kemudian jam 3 sore, pagi, dan lain-lain. Sedangkan suasana itu berarti apa yang ditimbulkan di dalam kondisi yang dialami oleh para tokoh. Misalnya suasananya menggembirakan, suasananya sedih atau menegangkan. Nah, itulah dia ya, latar itu mencakup 3 hal, tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya, unsur yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berbeda ya. Kita mulai dari tokoh. Tokoh itu artinya para pemain di dalam cerita. Nah, tokoh ini juga terbagi-bagi, ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis tokoh itu meliputi yang pertama, ada namanya tokoh antagonis. Artinya tokoh yang menentang tema. Biasanya tokoh antagonis ini memiliki sifat jahat dan selalu menentang tokoh yang baik atau menyulitkan tokoh yang baik. Kemudian ada tokoh protagonis. Tokoh ini adalah tokoh yang mendukung tema ceritanya. Atau dengan kata lain, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik. Nah, tokoh protagonis ini biasanya selalu hendak dianiaya ataupun hendak dilawan oleh tokoh antagonis. Tokoh yang terakhir ada namanya tritagonis. Tokoh tritagonis ini tokoh-tokoh yang menjadi penengah konflik ataupun tokoh yang akan nantinya dapat membantu cerita ini agar cerita tersebut ada penyelesaiannya, ada penengahnya ya. Contohnya seperti yang sebelumnya,
yang pada saat si tokoh berkelahi, maka tokoh penengah di dalam cerita tadi adalah gurunya kan? Nah, itulah tokoh tritagonis maksudnya. Selanjutnya di penokohan. Penokohan ini artinya sifat tokohnya seperti apa, wataknya, karakter tokohnya. Nah, agar kita dapat menemukan bagaimana karakter atau sifat tokoh tersebut, ada dua teknik yang harus kita perhatikan. Teknik yang pertama namanya teknik analitik atau naratif. Nah, teknik ini maksudnya di dalam cerita itu si penulis cerita langsung menuliskan sifat tokoh dalam cerita. Misalnya, gadis itu adalah gadis yang baik hati dan suka menabung. Nah, di situ langsung tertulis, maka namanya tekniknya adalah teknik analitik. Teknik yang kedua adalah teknik dramatik. Teknik dramatik ini tidak secara langsung dapat kita ketahui watak tokohnya, tapi watak itu dapat kita ketahui melalui fisik dan perilaku tokoh. Nah, perilaku tokoh itu akan menggambarkan bagaimana sifatnya. Misalnya, apabila ada seorang tokoh kita lihat berotot dari fisik ya, kemudian dia setiap hari selalu lari pagi di perilakunya, maka dapat kita gambarkan si tokoh itu merupakan orang yang sangat menjaga kesehatannya, orang yang suka berolahraga, itu ya. Kemudian yang kedua, dari dialog tokoh. Dari dialog tokoh dapat kita ketahui dia itu sifatnya seperti apa. Misalnya pada saat mereka sedang berbicara, kata-kata yang dikeluarkan oleh tokoh dapat menggambarkan sifatnya. Misalnya, ada seorang tokoh yang tidak sengaja kakinya diinjak oleh tokoh yang lain. Maka si tokoh tersebut yang kakinya terinjak tiba-tiba mengatakan, "Hei, di mana matamu?" Nah, dari cara berbicara tokoh tersebut, dari dialog itu dapat kita ketahui bahwa watak si tokoh yang kakinya diinjak itu orangnya kasar. Yang berikutnya, sifat tokoh dapat kita ketahui dari tokoh lain. Ini maksudnya, sifat si tokoh itu dapat kita ketahui dari cara pembicaraan tokoh yang lainnya. Misalnya, tokoh si A mau kita ketahui sifatnya, maka apabila di dalam cerita tersebut ada tokoh si B dan si C sedang berbicara dan mereka membicarakan tokoh si A, maka dari situ kita akan bisa mengetahui bagaimana tokoh si A tersebut sifatnya. Selanjutnya, jalan pikiran tokoh. Artinya, dari cara berpikir seorang tokoh, kita dapat mengetahui dia itu karakternya seperti apa. Misal, ada seorang tokoh yang melewati sebuah rumah mewah. Tiba-tiba terbersit di dalam pikirannya, wah, rumah ini sangat besar sekali ya. Sepertinya ada jalan atau cara untuk mengambil barang di dalam rumahnya. Nah, dapat kita ketahui dari cara masih berpikir si tokoh, dia belum melaksanakan, bahwa sifat tokoh ini adalah dia suka mencuri. Karena dia sudah memikirkan bagaimana mengambil barang orang lain. Selanjutnya, dari lingkungan tokoh. Artinya, tokoh itu dapat kita ketahui karakternya apabila di dalam cerita itu ada penggambaran lingkungan tokohnya. Misalnya, dia berada di lingkungan orang-orang kaya. Kemudian, setiap rumah selalu memiliki kemewahan tersendiri. Berarti kan lingkungan tokoh itu lingkungan orang mewah kan? Dan bisa juga digambarkan dengan bagaimana si tokoh itu berada di dalam lingkungannya. Misalnya dia tidak pernah bertegur sapa di lingkungan orang-orang
kaya tersebut. Nah, dari lingkungan itu dapat kita mengetahui bahwa tokoh-tokoh di dalam lingkungan itu sombong dan tidak bersosialisasi dengan yang lain. Unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ini maksudnya si pengarang di dalam cerita itu berada atau posisinya sebagai apa? Apakah dia berada di dalam cerita, ikut menjadi tokoh dalam cerita, ataupun dia berada di luar cerita. Nah, sudut pandang ini ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada namanya sudut pandang orang pertama. Nah, kalau maksudnya sudut pandang orang pertama ini, di dalam ceritanya itu tokoh-tokohnya menggunakan kata aku, kata saya, ataupun kata beta. Seperti di dalam slide saya ini, saya buatkan contoh dari foto-foto sebuah sampul cerpen. Ada kata aku, si gadis bisu, ibuku, guruku. Jadi ada penggunaan kata aku di sana ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dua cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini juga terbagi beberapa jenis, yaitu pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, di dalam cerita memang menggunakan kata aku, ya. Dan selain menggunakan kata aku, si aku inilah yang nantinya menjadi pusat penceritaan. Dialah sebagai pelaku utama. Seperti contoh cerpen Aku Si Gadis Bisu yang ada di contoh sampul di slide saya ini. Aku si gadis bisu, berarti ini ceritanya menggunakan kata aku dan mengenai dirinya sendiri. Itu contoh di nomor 1 ya. Sedangkan di nomor 2, orang pertama pelaku sampingan, di dalam ceritanya memang menggunakan kata aku, namun titik berat ceritanya lebih banyak menceritakan orang lain, sehingga si aku ini hanya berperan sebagai pelaku sampingan. Contohnya itu di sampul judul cerita Ibuku Guruku. Nah, di dalam ceritanya ini menggunakan ku, aku, namun yang menjadi inti dari cerita tersebut adalah ibunya, bukan dirinya. Perhatikan ya bedanya ya, aku si gadis bisu dengan ibuku guruku. Kalau aku si gadis bisu memang menceritakan mengenai si gadis bisunya, namun kalau ibuku guruku itu dia mau menceritakan tentang ibunya yang juga merupakan gurunya. Itulah perbedaan antara orang pertama pelaku utama dengan orang pertama pelaku sampingan. Yang berikutnya, yang B, orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bukan berarti pelakornya ya, tidak. Orang ketiga ini maksudnya di dalam cerita tersebut, tokoh-tokoh itu menggunakan kata mereka, kata kita, dan juga nama-nama orang. Biasanya cerita-cerita itu lebih banyak menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Nah, orang ketiga ini, sudut pandang ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ada namanya orang ketiga serba tahu. Nah, namanya saja sudah serba tahu, berarti dia tahu segalanya. Dia tahu apa kegiatan tokohnya, bahkan sampai apa yang dipikirkan tokoh, dia juga tahu. Nah, itulah namanya serba tahu. Sedangkan yang kedua, orang ketiga tidak serba tahu. Nah, artinya tidak serba tahu, dia tidak mengetahui semuanya. Dia hanya mengetahui kegiatan apa yang dilakukan tokoh. Bedanya dengan serba tahu, di tidak serba tahu ini dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita.
Jadi penggunaannya ini nama-nama tokohnya menggunakan nama orang boleh, menggunakan kata mereka boleh. Nah, untuk membedakannya serba tahu dan tidak serba tahu, di serba tahu itu tokohnya mengetahui semua kegiatan dan apa yang dipikirkan tokoh. Sedangkan yang tidak serba tahu, si penulis itu hanya menuliskan atau menceritakan kegiatan yang dilakukan tokoh, tetapi apa yang dipikirkan tokoh itu tidak bisa diketahui seluruhnya. Selanjutnya, unsur pembangun yang keenam ada namanya amanat. Amanat ini adalah nilai moral yang ingin disampaikan penulis. Nah, biasanya sebuah cerita itu pasti ada pesan moralnya yang mau disampaikan. Yang ketujuh, ada namanya gaya bahasa. Gaya bahasa ini artinya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam cerpen. Apakah dia menggunakan bahasa-bahasa tempo dulu, atau menggunakan bahasa zaman sekarang, menggunakan jargon-jargon. Nah, itulah maksudnya di dalam konteks unsur gaya bahasa. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat buat siapa saja. Dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.